Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan uji material pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden di ruang sidang pleno Gedung MK Jakarta, Senin 16 Oktober 2023. Pasal yang digugat mengatur soal batas usia minimal capres dan cawapres, yakni 40 tahun dan tidak mengatur batas usia maksimal capres dan cawapres. Setelah perkara yang digugat PSI, Partai Garuda dan 3 kepala daerah, MK mengadil perkara nomor 90/PUU-21 Romawi /2023 yang diajukan seorang mahasiswa bernama Almas Sabiru, Rea, yang memilih Arif Sahudi, Utomo Kurniawan dan kawan-kawan sebagai kuasa hukum. Permohonan ini diterima MK pada 3 Agustus 2023. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres dan cawapres menjadi 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Lantas, apa putusan MK? Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu selengkapnya berbunyi: berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan penguatan putusan ini dalam Berita Negara Indonesia sebagaimana mestinya. Atas keputusan tersebut, Presiden Jokowi menegaskan tidak mencampuri kewenangan yudikatif, yang mempersilahkan putusan MK ditanyakan ke pakar hukum. Mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silahkan juga pakar hukum yang menilainya. Sekali lagi, Jokowi tak ingin berpendapat soal putusan MK itu. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Atas keputusan itu, Wali Kota Solo sekaligus anak pertama Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka bakal menjadi sosok yang paling disorot. Bahkan Gibran langsung dipanggil PDI Perjuangan. Gibran Rakabuming Raka mengaku mendapat panggilan dari Dewan Pimpinan Pusat DPP PDIP pada Rabu 18 Oktober 2023. Gibran menuturkan panggilan tersebut disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto akhir pekan lalu. Gibran akan melaporkan perkembangan terakhir terkait dinamika politik di tanah air saat dipanggil DPP PDIP nanti. Saya akan melaporkan keadaan terkini, Bro. Saya kan memang rutin laporan ke beliau. Nama Gibran semakin santer disebut-sebut bakal maju mewakili Prabowo Subianto di pemilu 2024. Di tengah isu tersebut, putra Presiden Joko Widodo itu mengaku komunikasinya dengan para petinggi partai masih terjalin dengan baik. Keputusan MK itu sendiri membuat peluang Gibran jadi cawapres semakin terbuka. Meski belum berusia 40 tahun karena punya pengalaman sebagai kepala daerah.